Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan kita. Seperti biasa, Anda bersama saya Gloria Lungat sebagai penyampai perkongsian Renungan Awan Biru. Jangan berganjak dari skrin Anda, sila bersama-sama dengan saya untuk mendengar dan menikmati perkongsian Renungan Firman Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Biasanya teks ini kita akan biasa mendengar pada musim menyambut perayaan Natal. Namun pada hari ini kita akan bersama-sama membaca teks ini sebagai dasar perkongsian renungan kita pada kali ini. Yesaya 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Demikian pembacaan Alkitab. Garis besar di atas, kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jerahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentera yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Berdasarkan teks ini kita akan bersama-sama mendengar dan mempelajari renungan firman Tuhan yang bertemakan dari gelap terbitlah terang. Tema kita dari gelap terbitlah terang. Ada banyak jenis kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Ada orang yang hidup dalam suasana yang terang. Ia berada dalam kawasan ataupun suasana yang terang, namun matanya tertutup. Ia tidak bisa melihat terang atau gelap di sekitarnya. Ada orang, ia berada dalam tempat yang gelap, tapi ia bisa melihat. Ia bisa melihat kegelapan itu. Dan karena ia bisa melihat, berusaha mencari setitik cahaya, setitik terang, namun ia tidak menemukannya. Ada orang, ia berada dalam kegelapan itu, dan juga matanya tertutup. Ia tidak bisa melihat sama ada terang ataupun gelap sekitarnya. Saudara dan saudari, ada banyak cara yang kita manusia dunia lakukan supaya manusia yang tidak bisa melihat cahaya, tidak bisa melihat terang, boleh melalui kehidupannya seperti manusia biasa. Ada banyak cara yang manusia lakukan supaya manusia tetap boleh hidup normal, sungguh pun tidak bisa melihat. Sungguh pun demikian, walaupun dunia banyak menawarkan, banyak mengajar orang yang tidak bisa melihat terang, tidak bisa melihat cahaya untuk bisa melalui kehidupannya. Sungguh pun demikian, manusia
tidak boleh menafikan bahwa betapa manusia sangat-sangat memerlukan cahaya. Betapa manusia harus boleh melihat cahaya, supaya kita boleh memilih kemana kita melangkah, supaya kita tahu keadaan baik atau tidak di sekitar kita. Apabila kita bisa melihat, dan itu merupakan suatu kepuasan yang sangat luar biasa. Jadi kita dapat bayangkan keadaan orang yang berada dalam kegelapan, yang tidak melihat cahaya. Jadi pembacaan sebentar tadi memberitahu kita akan satu nubuat oleh Nabi Yesaya untuk bangsa Israel, di mana bangsa Israel mereka akan dijajah. Mereka dijajah, dan di dalam mereka dijajah itu mereka ditawan oleh bangsa lain. Mereka merasa terhimpit. Kehidupan mereka bagaikan berada di tempat yang suram sekali. Mereka direndahkan. Inilah yang mereka rasakan. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke Yesaya pasal 8 ayat yang ke-23 berbunyi demikian, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi, saudara dan saudari, ayat itu memberitahu kita apakah yang dialami oleh bangsa-bangsa lain, dan juga oleh salah satu suku bangsa Israel itu. Dan dikatakan bahwa tidak selamanya mereka berada di dalam kesuraman, dan tidak selamanya bangsa Israel itu berada dalam terhimpit. Itu keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Lalu bagaimana dengan keadaan kita pada hari ini? Bagaimana kita mau menjadikan teks ini, ayat ini sebagai pelajaran bagi kita? Ada sesuatu yang kita boleh pelajari dari teks ini pada hari ini. Bukan saja pada hari Natal, tetapi pada hari-hari biasa. Ada sesuatu yang kita boleh pelajari dari ayat ini tentang janji Tuhan, tentang kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Di saat-saat kita merasa terhimpit, di saat-saat kita merasa hidup kita suram, di saat-saat kita rasa berada di titik yang paling rendah dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang Tuhan ingin beritahu kita pada hari ini. Kalau kita melihat dalam ayat yang pertama tadi, memberitahu kita bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Jadi tidak selamanya kita berada dalam kesuraman. Tidak selamanya kita berada dalam kegelapan. Tidak selamanya kita terhimpit. Tidak selamanya kita merasa hidup kita berada di titik bawah sekali, saudara. Sebab mengapa dikatakan demikian? Karena terang itu akan terbit. Cahaya terang itu akan terbit. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, ya. Telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Melihat terang yang besar, atasnya terang telah bersinar. Satu penghiburan dan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Kalau kita melihat keadaan kita, ya, keadaan satu dunia pada saat ini, kita mengalami masalah yang sama, ya, kita menghadapi wabak yang sama, kita menghadapi ekonomi yang sama, kita menghadapi bencana alam. Ada tempat yang menghadapi bencana alam, ada juga tempat yang menghadapi rampasan kuasa, ya, politik yang tidak stabil, dan ditambahkan lagi dengan masalah-masalah pribadi yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-harian. Dan ini memberi tekanan hidup kepada kita. Dan janji Tuhan ini, ya, janji Tuhan dan janji dan pengharapan Tuhan ini diberikan kepada kita.
Bagaimana kita untuk tetap bisa berpengharapan di dalam Tuhan? Mungkin kita berkata, macam mana saya boleh berharap? Saya sudah hilang pengharapan. Saya hilang pekerjaan. Masih bekerja, tapi mungkin belum boleh bekerja. Ada yang langsung tidak punya pendapatan. Ada yang ada pendapatan, tapi mungkin pendapatan dia separuh saja daripada biasa sebelum ini yang dia perolehi. Ada yang mungkin perniagaannya harus tutup. Ada yang harus perniagaannya harus gulung tikar. Ada yang bankrupt. Jadi ini memberikan satu tekanan kepada kita dalam kehidupan kita yang kita lalui. Dan ini memberikan tekanan, membuat kita rasa terhimpit, ya, membuat kita merasa hidup kita suram, membuat kita merasa bahwa kita berada di titik yang paling rendah dalam kehidupan kita. Kalau nubuat ini memberitahu bahwa bangsa Israel mereka akan mereka akan dijajah, mereka akan ditindas, kehidupan mereka akan sukar, ya, mereka akan diperintah oleh bangsa lain yang dimana kepercayaan bangsa itu berbeza dengan apa yang mereka amalkan, ya, pasti sangat cara hidup yang sudah jauh beza, ya. Sama juga halnya dengan keadaan kita pada saat ini. Kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu sebelumnya, kita tidak boleh lakukan lagi seperti biasa. Keramaian-keramaian yang dulu kita rayakan, kita tidak boleh lagi merayakannya seperti dahulu lagi. Ya. Kalau dulu kita boleh beribadah ke gereja, tempat ibadat kita dengan bebas, tapi ini kali, ya, harus ada peraturannya yang menjarakan dan jumlah pun dihadkan, ya. Kita tidak boleh tidak boleh mengelak benda ini, ya. Benda ini memang harus terjadi dan kita tidak punya pilihan selain daripada mengikuti cara ini. Dan ini, ya, secara tidak langsung memberikan satu kesusahan juga kepada kita dan tekanan, karena itu bukan kebiasaan bagi kita. Dan itu mungkin kita boleh membiasakan diri kita lama-kelamaan. Tapi lalu bagaimana dengan keadaan sumber pendapatan kita, pekerjaan kita, ya, hutang yang harus kita bayar. Ini semua memberikan tekanan hidup kepada kita, saudara, yang menghimpit kita. Dan keadaan seperti ini, ya, membuat manusia mementingkan diri sendiri. Yang berkuasa akan lebih berkuasa, lalu yang lemah akan ditindas. Penindasan akan terjadi. Dan ini yang terjadi dalam ayat yang ke-3, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas, ya, ditindas, diberi kuk. Dan bagi kita orang yang lemah, kita tidak ada pilihan, kita harus menerima penindasan itu. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak ada pilihan. Kita yang lemah akan ditindas. Yang berkuasa akan semakin kuat. Dan inilah yang dikatakan dalam khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Ya. Manusia akan kehilangan kasihnya. Kasih akan semakin pudar. Manusia akan lebih mementingkan dirinya. Ya, bagi pikiran manusia secara manusiawi, ya, itu normal, ya. Kalau dia tidak pentingkan dirinya, siapa lagi? Kan itu manusia punya pikiran, ya. Sudah tidak ada kasih di situ. Tapi bagi kita orang Kristen, kita harus saling mengasihi di antara satu dengan yang lain, saling membantu, saling tolong menolong. Tetapi, ya, keadaan dunia, ya, ini pikiran manusia. Kita tidak pilihan selain daripada kita harus pentingkan diri kita dalam keadaan seperti ini. Ya, pentingkan diri, mau tidak mau dia tindas orang. Itu pentingkan diri. Jadi saudara dan saudari, inilah yang kita alami pada saat ini. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai mungkin ada di antara kita, ya,
Juga mungkin ada di antara kita yang belum percaya, belum menerima Tuhan. Anda menghadapi keadaan dan situasi yang sama seperti anak-anak Tuhan yang lain. Dan hampir semua kita mengalami perkara yang sama. Namun ada yang boleh menghadapinya, ada yang tidak. Yang boleh menghadapinya karena mereka punya sudut pandangan yang berbeza menghadapi masalah itu. Yaitu mereka punya pengharapan, kekuatan di dalam Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan membantu. Apakah pengharapan itu? Ya, pengharapan itu yaitu yang dikatakan oleh Yesaya di sini, bahwa ya dalam kegelapan telah terbit terang. Terang itu akan terbit. Dalam masalah persoalan kita pada saat ini, ya, akan terbit, akan timbul berkat, akan timbul kekuatan, pengharapan, pertolongan dari Tuhan itu sendiri. Mungkin Anda ada di antara kita yang belum percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Pada hari ini, ya, Tuhan meminta Anda, ya, untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamatnya, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah dan Raja. Atau mungkin ada di antara kita yang sudah percaya, menerima Tuhan, tapi selama ini hidupnya jauh daripada Tuhan. Ya, disibukkan dengan kesibukan dunia yang memisahkan dia daripada Tuhannya. Tapi pada saat ini mengalami kebuntuan hidup, mengalami kesuraman, ya, mengalami berada di titik yang paling rendah dalam hidupnya karena keadaan. Datang kepada Tuhan. Pada kita tidak ada pilihan lain selain daripada kita kembali kepada Tuhan kita, yaitu kembali kepadanya, bertobat, menyerahkan diri kepadanya, dan mengambil Dia kembali, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan cara itu saja Tuhan boleh memperbaiki hidup kita, boleh memulihkan hati kita, memulihkan rohani kita, memulihkan emosi kita, ya, tekanan-tekanan hati dan pikiran kita yang selama ini bercelaru. Hanya dengan cara itu kita bisa melihat berkat-berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat dan merasakannya dalam kehidupan kita. Hanya dengan cara mengundang Tuhan, menjadikan Dia Raja dalam kehidupan kita, kita melibatkan Tuhan untuk mengatur hidup kita yang sudah porak-poranda. Bagi kita tidak melihat jalan penyelesaiannya. Sebab dikatakan di sini dalam ayat yang ke-5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia mau memerintah hidup kita. Ya, Dia mau memerintah hidup kita untuk memberikan, untuk menjadi penasihat yang ajaib kepada kita. Di ayat seterusnya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kesemuanya itu yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Tuhan, Sang Pencipta, Allah kita sangat sempurna untuk menjadi pemimpin, menjadi pemerintah dan raja dalam kehidupan kita. Ia ada keajaiban, penasihat yang ajaib. Ia akan membuat kita bijaksana menghadapi segala kesusahan, keadaan yang sedang kita alami, yang dunia sedang alami pada saat ini. Juga dikatakan di sini bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Perkasa, Dia kuat. Ya, Dia punya kekuatan, keperkasaan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Tidak ada yang sukar baginya. Bapa yang kekal. Ia kekal. Dia setia bersama-sama dengan kita. Mungkin saudara kita, pasangan kita, ibu bapak kita, boleh meninggalkan kita bila-bila masa saja. Tetapi Allah
kekal bersama-sama dengan kita, saudara dan saudari. Dan juga Dia adalah Raja Damai. Ia memberikan ketenangan, kedamaian kepada kita. Karena di dalam Dia ada pengharapan. Di dalam Dia, saudara dan saudari, kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan dalam kehidupan kita. Seterusnya dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi di sini memberitahu kita bahwa kerajaannya berdasarkan, dikokohkan dengan keadilan dan kebenaran. Siapakah yang tidak menginginkan keadilan di sini? Siapa yang tidak ingin diperlakukan secara adil? Siapa yang tidak inginkan kebenaran di sini? Dan saya percaya bahwa setiap kita ingin diperlakukan secara adil dan benar. Jadi hanya dalam Tuhan, dalam Allah kita, dalam Yesus Kristus, ada keadilan, kebenaran yang sejati. Oleh itu, dalam kita melalui kehidupan kita pada hari ini, keadaan, suasana yang kita hadapi pada saat ini, mungkin ada di antara kita pada saat ini yang berada di titik yang paling rendah. Anda mungkin menghadapi masalah keuangan, masalah keluarga, penyakit, bencana alam, kerugian, dan sebagainya. Mungkin Anda punya masalah pribadi dalam kehidupan Anda. Tapi pada saat ini, Tuhan boleh membantu Anda untuk keluar dari masalah Anda, untuk keluar dari rasa ditindas, untuk mengangkat bebanku yang menjadi beban di dalam kehidupan Anda pada saat ini. Datang kepada Tuhan dan jadikan Dia sebagai Raja untuk memerintah hidupmu, memerintah keluargamu, gerejamu, dan jemaatmu. Maka apabila Tuhan yang mengambil alih dalam kehidupan kita, gereja, dan jemaat kita, percayalah, apapun masalah itu, kita akan melihat jalan penyelesaiannya. Karena Raja kita sangat sempurna. Dia Raja yang ajaib, penasihat yang ajaib, katakan sini penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Bahkan kerajaannya kekal. Kekal karena Ia berdasarkan dan dikokohkan dengan keadilan dan kebenaran. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita pada saat ini untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya dan menjadikan Dia sebagai Raja, sebagai pemimpin, pemerintah dalam kehidupan kita, juga dalam keluarga kita, dalam jemaat kita, dalam gereja kita. Supaya kita boleh melalui kesukaran yang dihadapi dalam hidup kita dunia ini. Kita percaya, apabila apa yang kita alami pada saat ini, akan ada masalah lain lagi yang kita hadapi. Apabila kita berjaya melalui masalah pada saat ini, berjaya membendungnya, akan ada masalah yang lain lagi. Sebab itu kita memerlukan Raja yang perkasa, penasihat yang ajaib dalam kita menghadapi, menempuh kehidupan kita. Kita hanya menemukan itu di dalam Tuhan, Sang Pencipta kita, itu yang kita kenal dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh itu, saudara dan saudari, marilah kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan mengakui dosa kita, dan mari kita mengundang Dia, menjadikannya sebagai Raja, sebagai pemerintah dalam kehidupan kita.
Demikianlah perkongsian pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.